seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Langga Oktaviani dengan NIM 0533560092. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari UPJJ Jakarta. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas 1 saya, mata kuliah logika. Dalam konteks bahasa dan logika dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang membentuk subjek atau predikat dalam sebuah pernyataan atau proposisi. Terus merupakan unsur dasar yang membentuk logika dan dapat digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau ide dalam suatu pernyataan. Term pada hakikatnya dibagi menjadi 3. 1. Term berdasarkan konotasi yang berisi kandungan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu term konkret dan term abstrak. Pada keduanya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu. Kita bisa menguraikan pada term berdasarkan konotasi menjadi beberapa bagian. 1. Lingkungan hakikat. Lingkungan hakikat pada term tersebut mempunyai persamaan satuan dalam satu makna tanpa adanya perbedaan tingkatan menurut hakikatnya. Pada lingkungan hakikat dapat dibagi menjadi 2. 1. Hakikat konkret. Hakikat konkret pada kenyataan atau apa saja yang berkualitas seperti bentuk, berat, rupa, dan bereksistensi. Contohnya, waktu tertentu, tempat tertentu, dan mempunyai hubungan dengan objek yang lainnya, misalnya manusia dan kerak. Hakikat abstrak menyatakan kualitas yang tidak bereksistensi atau kualitas yang terlepas dari eksistensi. Misalnya kemanusiaan dan kebenaran. 2. Lingkungan sifat. Term yang ada di dalam halnya ada perbedaan dan tingkatannya pada term dalam sifat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Sifat konkret. Sifat konkret menunjukkan akan adanya pensifatan suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi, misalnya berbadan, merah, persegi, dan berindra. 2. Sifat abstrak. Sifat abstrak menyatakan persifatan yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kerasionalan dan kebijaksanaan. 2. Term berdasarkan detonasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu term umum dan term khusus. Term umum dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tanpa adanya pengecualian. Term umum dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Universal, memiliki sifat umum yang berlaku tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Contohnya, organisme, kemanusiaan, persatuan. 2. Kolektif, sifat umum yang berlaku di dalamnya yang menunjukkan akan adanya suatu kelompok tertentu yang menjadi satuan, misalnya Persatuan Indonesia, Mahasiswa Indonesia. 2. Term khusus hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal.
Term khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu partikular, sifat khusus yang berlaku di dalam halnya menunjukkan pada sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya, sebagian manusia, sebagian yang dapat hidup di air, beberapa pelajaran pemerintah. 2. Singular, sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjukkan pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai satu anggota. Misalnya, Presiden Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. 3. Klaim berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud di sini ialah cara beradanya sesuatu dalam menghadapi hal yang masih asing dan yang ingin diketahui lebih dalam, maka kita harus menempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Term berdasarkan predikamen dapat dibagi menjadi dua. Ada yang tidak terbatas, yang diwujudkan pada sebuah term yang menunjukkan suatu realita yang khas. Ada juga yang terbatas, yang diwujudkan genus pertama dan tertinggi dapat dikatakan banyak hal. Logika falasi merupakan sebuah kesalahan dalam melakukan penalaran. Hal ini dapat terjadi karena seseorang melakukan kesalahan dalam memahami sebuah argumen. Istilah falasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti deception atau penipuan atau tipu muslihat. Argumen yang akan dilontarkan namun tidak terbukti akan kebenarannya, maka akan mengubah opini publik, memecah belah, dapat memutarbalikkan fakta, melakukan pembodohan publik, memprovokasikan kesektarian, memfitnah, pembunuhan karakter, menghindari jerat hukum, bahkan serta meraih kekuasaan yang palsu. Cara menghindari logika falasi, kita harus memastikan bahwa kesalahan logika dapat melemahkan argumen. Dengan syarat kita harus memiliki bukti untuk memvalidasi informasi, maka dari itu kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang ingin kita sampaikan agar argumentasi kita itu relevan. Adapun beberapa contoh seperti ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kuliah itu termasuk hal yang akan sia-sia karena masih banyaknya pengangguran untuk sarjana, dan ada beberapa yang beranggapan bahwa wanita akan pergi ke dapur dan akan menjadi kodratnya tanpa perlu bekerja dengan titel tersebut. Evi berdebat dengan Lina dan mengatakan bahwa di Laut Selatan itu tidak ada apa-apanya. Namun menurut Lina, di dalam Laut Selatan terdapat kerajaan yang sangat megah. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian jawaban saya, maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.